Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Ini saya udah di kantor polisi, saya bilang begitu. Ini kalau seandainya nggak balik sampai jam 1 nih, ini laporan udah naik. Gitu, memang orang WA saya aja udah dihapus di handphone saya yang lama, yang dia bawa. Ini lokasi motornya. Dan ini motornya udah balik. Nah, untung mobilnya nggak dibawa juga, karena kunci mobil dia juga bisa nyetir, gitu. Cuman dia lagi tahap pemulusan, gitu. Saya tuh kalau ngerjain orang, kalau mau mempekerjakan orang tuh harus semua pinter, harus bisa nyetir, bisa semuanya gitu. Jadi begitu misalnya dia nggak next, dia nggak ikut sama saya, dia udah ada pengalaman, ada ilmu dari saya. Ini motornya tuh platnya sama dia dicopot, depan belakang, nih, tuh. Dan kamar tidur si pelaku ada di samping sini. Jadi saya punya beberapa ada sini. Nah, itu kamar tidur mereka di situ. Lantai 2. Dapat kamar tidur udah pokoknya. Aduh. Karena saya pikir ya memang dia butuh kerja, orangnya jujur gitu kan. Itu kamarnya di situ, lantai 2. Dah. Nah, oke. Kronologi ceritanya seperti ini. Kita duduk di sini aja ya. Sip. Mungkin di ini dulu. Di mana? Di closing dulu. Siap. Oke, guys. Oke, siap. Oke, teman-teman, itu tadi saya udah unjukin bukti-bukti barang-barang yang kemarin seperti gondol sama pelaku kejahatan yang mereka adalah karyawan saya, dan saya akan bercerita tentang kronologinya. Oke. Nah, handphonenya lagi dicas. Oke Kak, gimana sih Kak sebenarnya kronologis bisa terjadinya Insiden ini ya. Jadi pencurian ini. Jadi gini. Jadi kemarin itu saya sholat maghrib. Jadi saya itu memang kebiasaan dari dulu kalau sholat maghrib itu nggak pernah pulang ke rumah. Karena antara maghrib dengan isya jarak tuh sejam doang. Jadi kalau saya pulang ke rumah sayang gitu kan. Kebetulan memang masjid nggak terlalu jauh. Ada di situ tuh Masjid Ijo ya. Jadi saya tuh kenapa saya nggak mau bolak-balik, karena room saya ada di lantai 3. Jadi saya kecapean naiknya gitu. Kalau di masjid kan stay, kita bisa ngaji-ngaji. Nah ternyata jam segitulah mereka melancarkan kejahatannya. Dan awalnya saya nggak curiga mereka bisa sejahat itu gitu. Nah begitu saya selesai sholat maghrib, saya nyariin 2 karyawan saya kemana gitu kan. Saya pikir dia pergi kemana, beli ke warung gitu kan. Oh nggak balik-balik, saya tanya lagi sama karyawan saya yang satunya lagi, ini kemana nih mereka berdua gitu. Paling pulang nanti balik lagi. Oh saya tunggu kok udah mau azan isya nggak balik lagi. Gitu loh, rupanya jam segitulah mereka melancarkan kejahatan mereka. Dan saya handphone kebetulan ada 3 yang ada di saya. Yang 1 saya pegang sama dompet, saya bawa ke masjid. Yang 2 saya taruh di kamar, dan kamar saya nggak kekunci. Saking percayanya gitu. Kita kerja kalau ada curiga-curiga saya nggak mau bang. Itu mending nggak usah diperkerjakan gitu kan. Memang ada yang seperti itu. Orang nggak terlalu pokoknya ada jaga jarak lah ya sama karyawan gitu kan. Saya pikir mau ngapain sih, ini anak juga orang-orang baik, saya bilang begitu kan. Gitu. Akhirnya pas setelah isya saya tungguin, kok nggak nongol lagi. Saya suruh karyawan saya lagi, udah coba lu pulang dulu, ada nggak mereka. Nah kebetulan karyawan saya ini dia naruh handphone, dan handphonenya aman yang 1, tapi yang satunya digondol, dibawa juga. Jadi handphonenya 3, punya saya 2, punya karyawan saya 1, dia dibawa juga. Akhirnya segitu, dan saya nggak mikir motor. Tiba-tiba garasi pintu udah kebuka aja gitu, bekas di ini kan, dia tahu kuncinya juga, kunci garasi gitu kan. Ya kan memang udah karyawan, gimana sih udah tahu kunci garasi di mana, ya kan, kunci motor di mana gitu. Dan kunci gerbang juga dia pegang. Itu. Lalu langsung Kakak lapor polisi. Nah, belum, saya pikir handphone doang, udahlah. Saya ikhlasin lah handphone paling gitu kan. Ternyata pas dicek motor empok saya nggak ada. Disitulah saya mulai lapor. Saya lapor dulu ke Polsek
di di Duren Sawit. Duren Sawit alhamdulillah direspon. Nah, akhirnya mereka TKP, ya kan? Menurunkan beberapa anggota. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Polsek Duren Sawit yang begitu sigap dalam mengayomi masyarakat dalam bentuk pengaduan ini. Terima kasih banyak. Nah, dari situ dia ke sini. Tiba-tiba dia nanya, "Pak, maaf Pak, ini bukan wilayah kami." Dia bilang begitu. Tapi kami bantu, dia bilang. Ini wilayahnya Polsek Pondok Gede. Gitu. Akhirnya dioperlah saya ke Pondok Gede. Nah, di Pondok Gede. Pondok Gede diproses. Udah, saya cerita kronologi. Oh udah, oke, diterima. Langsung diterima sama Polsek Pondok Gede. Terima kasih di Polsek Pondok Gede waktu itu yang terima Pak siapa? Siapa, Det? Kan. Bukan atasannya, dia yang piket. Pak bukan siapa? Topik, bukan. Dah, pokoknya si bapak lah. Ya, di situ diterima. Baru saya di situ saya udah blokir semua kartu-kartu saya tuh. Oh, yang baru saya blokir ada kartu halo saya. Takut disalahgunakan, ya kan? Karena kemarin kan saya baru pulang umroh gitu. Tagihan lumayan membengkak, takutnya nanti dimanfaatkan macam-macam. Akhirnya saya tutup close. Begitu saya tutup close, saya dapat telepon dari si pelaku. Udah selesai buat laporan atau belum? Belum, baru nulis nama apa, udah mau naik ke atas, udah selesai gitu kan. Tiba-tiba ya mungkin Allah membolak-balikan hati dia, gitu kan. Mungkin dia juga takut juga gitu kali kan. Lalu telepon tuh. Telepon, takutnya saya juga awalnya nggak terlalu percaya, takutnya saya dikerjain lagi gitu kan. Dia mau ngegarong saya lebih gimana gitu, sempat ada negatif gitu. Ya udah gimana nih gitu, tapi yang ngomong dia gitu, ya kan, yang ngomong ya udah mau dibalikin kemana, saya bilang begitu. Ini saya udah di kantor polisi, saya bilang begitu. Ini kalau seandainya nggak balik sampai jam 1 nih, ini laporan udah naik. Ya udah tahan dulu, dia bilang katanya. Dia bilang, ya udah ini di mana? Ini gue lagi mau cari tempat dulu, dia bilang. Mau cari tempat aman dulu untuk naro barang buktinya, barang curiannya dulu gitu. Sedangkan malam-malam pada tutup kan toko-toko PPKM gitu kan. Gitu. Ya udah akhirnya saya buru-buru ngomong sama yang piket, "Pak, ini ada kabar gembira, dia mau balikin." Serius, dia sempat nggak percaya juga polisinya, gitu kan. Orang pelakunya kan intern sendiri, bukan orang luar gitu kan. Jadi akhirnya saya, "Pak, tolong Pak dikasih kesempatan dulu. Kalau memang ini benar-benar dia ngebalikin, berarti mau nggak mau nih laporan nggak saya teruskan Pak," saya bilang begitu. "Oh ya udah, tapi saya minta nomor telepon Bapak." Ya udah. Jadi pada proses pengambilan tuh motor, saya langsung video call sama yang piketnya. Jadi buat saksi gitu. Saya lupa rekam lagi. Jadi Pak motor lagi mau yang ngambil dia. Gitu. Tuh lagi transaksi, yang satunya lagi ngumpet si dalangnya itu. Gitu. Tadinya nggak mau nunjukin mukanya dua-duanya, gitu. Orang sekarang daerah sepi, dia taruh motor mau di situ dia mau pergi. Nah sekarang gimana keamanan motornya? Kalau dibawa di gondol orang, takutnya apa? Takutnya otak dia lagi, seolah-olah orang lain yang ngambil, padahal dia juga yang ngambil. Saya pengen ngerayu-rayu, pokoknya jam segini nggak ada, gue tinggal gitu. Lu jangan begitu dong. Tapi kita lembutin gitu, takut dia berubah pikiran, gitu kan. Ya saya belajar detektif juga lah, ngambil hati orang-orang yang jahat gitu. Karyawan kakak siapa Kak? Inisial aja ya, inisialnya yang satu JS, yang satu SA. Hasil akhirnya sekarang gimana nih Kak? Sekarang ya udah, yang penting barang saya udah kembali, saya nggak jadi laporan. Karena apa? Saya di sini masih ada rasa kemanusiaan juga. Saya pikir ya udahlah, udah selesai, diselesaikan. Artinya dia kan menyelesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Agama harus mengajarkan seperti itu. Ada masalah, keluargaan dulu. Keluargaan nggak ketemu, tempuh hukum. Gitu. Nah, karena dia ada itikat baik, ingin mengembalikan, ya udah saling memaafkan. Dan saya satu lagi, saya merasa nggak punya salah, saya nggak pernah merasa punya ini. Cuma mungkin dia ada masalah, cuma dia nggak ngomong. Dia kong kali kong gitu berdua gitu kan. Nah, ngapain kayak begitu gitu kan. Saya tuh sebenarnya kalau bikin lapor polisi itu capek gitu. Pokoknya kalau ada masalah bisa diselesaikan secara keluargaan aja gitu. Tapi terima kasih banyak sekali lagi buat Polsek Pondok Gede dan juga Duren Sawit yang sudah menanggapi begitu cepat. Dan tadinya udah mau bikin LP dan tiba-tiba
si pencurinya ini udah mau mengembalikan, udah alhamdulillah. Yang jelas mereka udah saya pecat. Bagaimana nih melihatnya ini kan kakak juga baru bisa dibilang masih baru keluar. Nah terus apa mungkinkah ada oknum yang mau mencoba masuk ke dalam kerjaan kakak terus? Ya, saya juga sebenarnya gini. Iya, saya sebenarnya menyeleksi tim itu susah-susah gampang gitu, karena hampir banyak setiap hari orang pada ngelamar kerja ke saya gitu. Tapi kan saya nggak segampang itu, saya lihat dulu akhlaknya bagaimana. Nah, 2 orang ini sebenarnya udah masuk verifikasi dan udah diuji coba gitu loh. Diverifikasi bang, awalnya kan bukan karyawan gitu kan, awalnya cuma ngikut-ngikut aja. Terus saya tiba-tiba saya juga merasa nyaman, dia juga bisa menghandle beberapa pekerjaan di rumah atau pekerjaan yang di luar gitu kan ya. Lama-lama saya ya udah kalau memang lo mau ikut tapi kondisinya begini dan mereka mau gitu, dan mereka stay di sini gitu. Berarti Jadi memang nggak ada kasus sama sekali, memang manusia maunya kurang aja gitu. Seperti nggak bersyukur. Kurang. Intinya nggak bersyukur gitu. Sebenarnya ya makanya kalau saya tuh memperlakukan tim ya ibaratnya tidak ada jarak gitu kan. Kita sama-sama orang sama-sama berjuang ya kan gitu. Tapi ya tiba-tiba saya diperlakukan seperti itu ya saya juga bingung juga gitu. Tadinya memang lillahi ta'ala saya nggak mau bikin laporan ke polisi karena memang ada motor kakak saya juga dibawa, diangkut. Jadi itu yang membuat saya akhirnya ya udahlah saya ke kantor polisi. Takutnya kakak saya ini kan orangnya curigaan juga, takutnya akhirnya saya kong kali kong lagi. Gitu. Nah, kakak saya juga curiga sama mereka berdua ini, gitu loh. Kok maghrib pindah-pindahin baju. Gitu. Baju mereka, dipikir kakak saya mereka lagi ngemas-ngemasin barang gitu kan, karena kamar ini baru saya percayakan ini sekitar 5 harian lalu untuk tinggal di sini ya kan. Sebelumnya kan dia tidurnya di kamar tamu semua gitu kan, stay-nya di situ. Akhirnya saya tempatkan di sini, dipikir kakak saya itu lagi beres-beres mau pindahan kamar, ternyata beres-beres mau kabur gitu. Berarti ini memang apa banyak yang bilang terlalu baik kan nih Kak Saiful atau gimana nih Kak? Amin. Ada pelajaran yang dipetik waktu semasa kakak pernah ngerasain juga. Iya. Sehingga kakak membatalkan laporan gitu ya. Itu juga salah satu pertimbangan saya, karena memang ada sebuah kepuasan kalau ada seorang yang dijahatin, dia ngelapor ke polisi, ada sebuah kepuasan. Tapi sekali lagi kita memang secara batin puas melaporkan orang. Tapi kita mesti ingat juga bahwa yang kita laporkan ini mereka juga punya tanggung jawab, punya keluarga gitu kan. Ya nggak, apalagi mereka bertobat kan pada saat itu juga, dia ibaratnya sudah mau mengurungkan niat dia gitu. Walaupun memang handphone saya WA-nya aja udah diganti sama dia. Udah dihapus-hapusin. Itu ibaratnya jam 6, jam 7, jam 8 otak mereka masih kotor gitu, masih benar-benar jahat, tidak mau ngembaliin. Gitu. Terbukti apa? Plat motor udah dibuang. Ya kan? Terus WA saya yang ada di handphone saya kebetulan nggak di lock. Gitu loh. Dihapus-hapusin. Gitu. Tadi saya mau ngecek kok nggak ada WA-nya. Terus WA di handphone saya yang satunya lagi udah diganti sama WA-nya dia. Udah niat. Makanya jam 6, jam 7, jam 8 itu mereka masih otak kotor, masih jahat lah ibarat lah. Belum di ini. Makanya saya kan berdoa juga, zikir terus kan, ya Allah kalau memang masih milik gitu kan. Saya tadi kakak saya udah marah-marah. Motor gimana? Akhirnya saya bilang sama dia, ya udah kalau motor nggak balik, ntar gue kreditin yang baru. Biar dia tenang gitu kan. Apalagi kan dia mungkin beli motornya juga kan penuh dengan perjuangan kan. Nah, kan yang ngilangin karyawan saya, berarti kan tanggung jawab saya. Gitu kan. Saya udah kasih ketenangan, ternyata balik motornya. Yang kebuang cuma platnya doang. Mungkin kakak sebagai selebriti yang bisa dibilang terlalu baik. Amin. Memberikan himbauan buat Ya. masyarakat. Lu kalau udah kerja, yang bener lah. Ya, jadi tolong nih buat seluruh karyawan, kalau Anda sudah dipercaya oleh kasarnya ya majikan atau atasan Anda atau bos Anda ya, jangan pernah dinodai sedikit pun. Apalagi tahun sekarang ini tahun paling susah cari kerjaan. Berarti nggak akan pernah diterima lagi sama Nggak akan lah, udahlah. Kalau udah urusan tangan, urusan ini, walaupun
Yang kerja adalah misalkan dia saudara saya atau sepupu, kalau udah ringan tangan saya udah nggak mau, takut. Apalagi mereka udah tahu letak-letak barang-barang saya yang berharga ya di mana. Di situ juga ada berangkas, cuman dia nggak tahu aja cara buka berangkas gimana. Mungkin bisa dibuka. Kebetulan dompet ada di saya, aman. Gitu. Yang nggak kelihatan cuman. Nah dia ngambil juga cas-casannya juga, komplit. Berarti sekarang ada hikmah, petik pelajaran juga nih buat kakak. Ya, hikmahnya adalah ya kalau kita mau merekrut seseorang harus benar-benar verifikasinya berlapis-lapis dah. Terus juga jangan terlalu percaya 100% terhadap orang-orang asing ataupun mungkin keluarga sendiri terhadap benda-benda berharga kita gitu ya. Trauma mungkin atau gimana kak? Saya trauma, pasti trauma. Jadi ya sementara ini ya udah saya pakai karyawan aja satu dulu, paling dibantu sama kakak saya. Kebetulan memang rumahnya kan saya tuh mikirnya tuh paling gak enak mempercayakan satu rumah sama satu orang gitu kan, takut nanti encok lah atau gimana, makanya saya bagi-bagi, lantai ini sini, lantai ini sini, lantai ini sini gitu yang menghandle. Niatnya begitu, ternyata planning saya bagus tapi orangnya nggak bagus gitu. Jadi butuh security yang berlapis-lapis untuk mempercayakan orang. Jangan sekali-sekali mempercayakan semuanya kepada orang-orang asing gitu. Kita tidak tahu dia mungkin pada saat itu dia baik. Kita tidak tahu, tiba-tiba ada yang memprovokasi, ada yang ada yang ngotakin. Lu kerja sama Saiful Jamil ya, wih banyak duitnya gini-gini. Tadinya alus-alus, lurus-lurus, tiba-tiba dikomponen gitu jadi kriminal. Terbukti kan semuanya gitu, dibawa handphone 3, motor gitu. Ya untung mobil kagak dibawa gitu. Mungkin rumah kalau bisa dibawa kali. Ini kan masyarakat lihat nggak menutup kemungkinan juga mungkin masih mau ngelamar-lamar kakak. Nah sementara Tutup tutup dulu. Sampai detik ini juga sampai kemarin masih banyak yang ngelamar lewat IG, lewat apa, mereka kan karena kan sekarang jalan tatap muka ya. Jadi kalau apa-apa mereka, "Bang, saya istri yang ditinggalin suami, anak saya 3, saya nggak punya kerjaan Bang, gimana Bang? Gua tampung dulu." Saya bilang, "Bu, sementara belum ada terima." Masih banyak yang kayak gitu-gitu. Makanya pada saat mereka dengan saya gini, saya tuh banyak menerima pekerja tuh bukan karena skillnya, karena ceritanya. Karena jalan ceritanya. Misalkan dia susah, nggak punya, misalkan dia merantau atau gimana gitu kan. Saya melihat dari situ dulu. Itu saya lihat dulu orangnya rajin nggak, ibadahnya gimana. Awal mulai rajin banget, sholatnya juga rajin, semuanya rajin, alhamdulillah. Ya cuman tergoda. Saya kecewa banget. Dan dia tergoda. Gitu loh, tergoda gitu kan, nggak mau sabar gitu. Berapa lama nih seorang sosok Kak Saiful Jamil untuk menghilangkan traumanya nih? Saya sih nggak lama. Nah, saya tuh punya jiwa pemaaf pertama, dan kedua saya mencoba menghilangkan sebuah trauma itu nggak boleh berlarut-larut. Saya menganggap ini adalah peristiwa, sebuah peristiwa yang harus saya lewatin, yang harus saya alamin, dan saya harus menerima. Gitu. Padahal baru pulang umroh. Baru pulang umroh, mungkin ini ibaratnya penghapus dosa juga gitu kan. Amin gitu. Ya untungnya juga kemarin saya pulang umroh juga negatif corona, jadi saya bisa pulang cuman isoman 5 hari doang. Jadi saya baru selesai itu hari Rabu kemarin. Rabu kemarin bisa kembali ke keluarga, langsung saya ke makamnya Bunda Dorce. Tiba-tiba 2 hari kemudian, ini hari Minggu, ada kejadian seperti ini. Waduh, saya pusing juga sebenarnya gitu. Sebelumnya juga pernah, saya juga kehilangan handphone iPhone 12 Pro di mobil, di Grab, udah lapor, Grabnya kagak ngaku, supirnya, ya udahlah, saya udah lapor juga ke Duren Sawit, tanya polisinya, dia minta kardus, saya bikin lagi, udah kasihan deh, nggak saya lanjutin. Waduh. Iya, ketinggalan Bang, gara-gara saya servis mobil putih saya ini, diminta sama orang Hondanya itu nginep. Akhirnya saya pulang dong, kan saya nggak ada kendaraan, ya kan, pulangnya naik itu pesan online. Pesan online, perjalanan dari situ ke rumah lupa saya, handphone diletakkan di kursi. Kalang kabut, saya teleponin drivernya, ternyata memang sengaja nomor driver itu dirahasiakan, nggak bisa langsung. Jadi kita harus telepon pusat, dari pusat nanti nelfon ke
drivernya. Driver bisa nelpon ke kita tapi pakai nomor lain, nomor operator. Nah saya telepon operator, saya pikir itu nomor telepon drivernya. Kagak nyambung berjam-jam bang, sampai saya kejar-kejar. Tuh. Oke kak. Siap. Sekarang mau